halaman. Kemarin kita membahas mukadimah buka halaman itu. Halaman kedua baris ke-8 ada dalam kurung al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Pada babnya dalam kurung al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alaman nafa'ani wa barakatuhu min daraini amina qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Ini mukaddimahnya ada ulun bacakan. Jadi kita masuk langsung bab yang pertama. Kita memasuki bab yang pertama. Di bab yang pertama ini yang akan kita bahas itu mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Ilmu itu bendanya, wadah benda tadi, wadah bahannya ilmu itu disebut ulama. Jadi ada ilmu, ada ulama. Ulang, ilmu itu adalah bendanya, sedangkan ulama itu adalah wadah bahannya ilmu. Lalu kalau seseorang yang sudah mengerti dengan ilmu, meskipun ia ada jebolan pondok, ya ada jebolan pondok pesantren, kada mesti orang banyak harus bisa baca kitab ulama tadi, ada mesti. Nah, sebutin ijanya kau menggawi. Bismillahirrahmanirrahim. Inya kau menggawi kata kalimat Bismillah tadi di dalam kesehariannya. Dari Bismillahirrahmanirrahim tadi, inya kau menggawi dalam kehidupan kesehariannya. Tentang orang itu sudah berstatus ulama. Ya ada juga kitab banyak ya Allah, kitab banyak, membaca kitab bisa, cuma nyata kau mengganggu. Paham ya lah. Nah, ya ada kitab banyak, kalau pesantren sudah, bahkan sempat ngaji ke Mekah, ngomongnya kemana-mana sudah. Beberapa syekh dia datanginya cuma apa? Begitunya boleh ke rumahnya, ada kau mengganggu. Ada orang ketakuan kabarnya. Makasih itu dia bapak sekolah di anu, makasih itu ya kan, nah makasih di anu, sebutin dia hidayah belum sampai kepada sini ya kan, meskipun sini ada ilmunya. Kenapa? Di situ peranan Allah yang jelas. Kita kata kawan, makanya tuh jangan bekas sekolah di pondok pesantren, makanya mengerti tentang kitab, maka jangan. Hidayah itu berada pada genggaman Allah. Itu bukan hak kita meletakkan hidayah kepada seorang manusia. Lalu bukan haknya Tuan Guru pula meletakkan hidayah kepada setiap muridnya. Maka boleh guru si anu aja. Nah, itu jangan menyalahkan gurunya, janganlah. Kenapa? Karena itu bukan wewenang guru. Guru ini hanya memandangkan isi kitab begini, isi Al-Quran begini, isi hadis begini. Nah ini jalannya. Kemudian memakai kawah dan kadanya ini terserah individunya. Satu. Yang kedua apa?
ada kada sampai hidayah Allah kepadanya. Apabila hidayah Allah belum sampai kepadanya, sebanyak apapun kitab yang sudah dipelajarinya, tetap dinyatakan memakai. Jelas kan? Alim kurang tadi. Jadi kita bedakan dulu ilmu itu apa? Ilmu itu adalah bendanya. Lalu wadah beandaknya ilmu ini disebut ulama alatnya. Gelarnya alim. Cuma pula sealim-alimnya manusia tetap ini jahil. Harusnya kan alim kita nih. Padahal berkitab sudah ya Pak. Kita nih berkitab berapa? Tentang pengajian kita habis sholat isya, Anda kitab di rumah. Tadi ingat lagi yang apa yang dikisahkan tadi. Nah ini padahal sealim-alimnya manusia tetap jahil. Jangan kena kita, kasih dia untuk anu dia. Kenapa jadi nanti itu? Kena dulu. Jadi tadi seandainya kita kalau menggawi di dalam keseharian kita harusnya banyak-banyak Bismillahirrahmanirrahim seperti kalau kita menggawi di dalam kehidupan kita sehari-hari, alim orang itu sudah. Usuluna sab'atun ada di dalam kitab min husaniyah lah yang kita baca di rumah setiap malam Selasa aja. Jadi mengumpulkan membaca min husaniyah setiap malam Selasa. Itu ada kalimatnya. Usuluna sab'atun. Nah menyampaikan kami ke hadrat Allah dan ke hadrat Rasulullah itu ada 7 macam. Di antara yang 7 itu apa? At-tamassuku bi kitabillah. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa ittiba'i wal ittida'u bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara yang 7. Pertama, at-tamassuku berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, al-ittida'u bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pola hidup. Bukan ilmunya, bukan mengikuti pola hidup Nabi. Kita masih banyak lagi. Cara makan sidin kita kada komunikasi, ya kan? Cara gaya berjalan sidin masih kada komunikasi. Belum lagi kita nih, ya kan? Banyak lagi kita nih belum. Cara minum sidin, terkadang kita kada komunikasi. Cara berbaju sidin, kan menurut ijazah kalau imam mengambil sanad itu cara berbaju Rasulullah. Beliau memasukkan tangan kanan, kemudian memasukkan tangan kiri. Beliau memasukkan tangan kanan, kemudian selanjutnya tangan kiri. Oh sama jajannya kayak apa nih gitu juga pun juga. Cuma apa? Pada sin memasukkan tangan kanan, yang dibaca sin apa? Jabbarullah. Pada saat memasukkan tangan kanan, Jabbarullah. Pada saat memasukkan tangan kiri, Jadirullah. Jadi ada Jabbarullah, ada Jadirullah. Kan kada kalau kita tuh. Lalu pada saat sedang mengancing baju, baik nang pakai apa itu? Kosleteng lah, ataupun pakai kancing biasa. Ini apa yang baca? Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Allahu Jabbar, Allahu Jadir. Itu bacaan sini. Artinya kan kita ini tahu pakai mempati gaya hidup Rasulullah, tangan kanan masuk dulu, kemudian tangan kiri. Sampai pada saat sidin guring, pada saat sidin hendak guring, berapa? Kemudian apa? Sidin lebih mengutamakan bermelingnya ke kanan. Mempati lagi kita. Jadi pada saat kita mau umpat 3 gawian sidin, ulang apa? Karena kita kata iktidak itu apa? Kita lebih mengutamakan hidupnya orangnya. Ini aku mau umpat 3 gaya hidup. Apa gaya hidupnya Rasulullah? Banyak ulang. Jadi ilmu itu sebenarnya ada perlu banyak, Bapak
biar sedikit, cuma kawat tepakan. Bacaan kada perlu banyak, biar sedikit, tapi kawat menggali. Daripada kita umpamanya amalan sebelum tapi gelisah. Nah, Anda tergesa-gesa, lakas tuntung, padahal bukan itu tujuannya. Kita bukan supaya lakas tuntung di dalam melaksanakan amal ibadah, bukan. Tapi bagaimana benar menurut kacamata Allah, bukan benar menurut kita ada di dalam ibadah. Lalu apa? Diaturlah di dalam fikih. Diatur di dalam fikih tata cara pelaksanaan sholat, tadi sebagai kemarin yang dijelaskanlah tata pelaksanaan sholatnya kayak apa, lalu bacaannya pun menjadi syarat dua bacaan. Fatihah jangan terlalu cepat, tahiyat jangan terlalu cepat, sedikit ya. Sampai-sampai dibadahkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab itu apa? Man asqata harfan min harfin au abdala harfan min harfin, barang siapa yang menggugurkan satu huruf di dalam surat Al-Fatihah, barang siapa yang menggugurkan satu huruf di dalam huruf di dalam Al-Fatihah, atau abdala harfan min harfin, atau mengganti huruf di dalam huruf Fatihah, surat Al-Fatihah digantinya yang hak bersih, hak buang, di bahasa kita belajar hak buang lah, hak buangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa hari itu kecepatannya alhamdulillah? Nah, ini terganti nih. Dikurang an'amta alaihim. Ini sama. Gitu, an'amta alaihim, itu hamzah, an'am, ain, anta pulang, ain lagi, alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maghdubi, ada itu yang baca, nah, ghairil maghdub, nah. Sumum dikenyangkan huruf ghoi, kada kawan dia pulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini dalam surah. Jadi Fatihah itu kada kawan di apa-apa, itu hak mati sudah harga mati di situ kok. Bagi yang menggugurkan satu huruf atau menghilangkan satu huruf atau mengganti satu huruf di dalam surah apa huruf di dalam surat Al-Fatihah, lam tasihha sholatu wa lam qira'atuhu, maka kada sah sholatnya dan tidak sah dua bacaannya. Ya sholatnya. Apa kitanya anak cepat pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan itunya. Sama sholat tarawih. Sholat tarawih itu bukan banyak rakaatnya. Ini belum kita tahu lah. Sholat tarawih itu bukan banyak rakaatnya, bukan. Jadi Rasulullah itu baik beliau pada saat berada di rumah Aisyah ataupun di rumah Saudah. Jadi pada saat beliau berada di rumahnya Aisyah, itu tetap beliau mempertahankan dalam rakaatnya berapa? 50 ayat. Rakaatnya 50 ayat beliau. 2 rakaat dapatnya berapa? 100 ayat. Cepatkah? Tidak. Acuannya di mana? Di dalam Al-Quran. Wah, itu Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, cuma bilang Al-Quran menjawab. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Pada
pada saat kita giliran kita berjamaah, ini jangan hendak sembahyang nanti sorangan. Paham ya? Kalau sholat papanya sendiri, lalu kita panjangkan. Pada saat kita sholat dengan berjamaah, jangan dipanjangkan. Kenapa? Al-Quran menjawab. Pakai umah ayat secara minal Quran. Cuma apa? Tetap kita mengambil surah pendek. Cuma apa? Bacaannya tartil. Bilang kayak anak di sasa jim namanya, ya boleh bacaan kayak bisa sahantu. Kalau bisa sahantu bacaan. Alhamdulillah taala surah tajud mengkabarkan sobat alam musuh maka sobat alam. Ini dia sudah handap, ayatnya handap, bacaannya cepat. Kemudian bilang rakaatnya dipotong. Salat tarawih sembahyang apa salat tarawihnya berapa? 8 rakaat, ayatnya handap, dibacanya cepat. Ini pulang. Sudah 8 Rasulullah itu padahal sekali lagi Rasulullah sendiri 50 ayat. Rakaat keduanya 50 ayat, jadi 2 rakaatnya berapa? 100 ayat. Wafat Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah di zaman Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini ada 2 kubu. Waktu datang satu kabilah, satu kelompok umat Islam, wahai Khalifah, kami ini hendak sholatnya jumrah ayatnya sama dengan Nabi, bolehlah kami korting. Kan kalau Nabi serakaatnya berapa? 50 ayat, bolehlah kami korting 25 ayat. Ujar Sayyidina Umar, boleh, tambahi rakaatnya. Ini kisahnya banyak. Itu bukan di zaman Sayyidina Utsman, bukan. Ambillah. Ini kenapa ada yang 20, Bapak ada yang 20 rakaat, kalau ada yang 8, ya kan? Ada yang mengusulkan kawakah kami sholat dikorting ayatnya 25 aja, boleh aja Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa? Rakaatnya kan tambah supaya sama. Jadi apa? 4 rakaat ikam sama hitungannya 100 ayat, 2 rakaat ada yang sama ada 2 rakaat sama juga 100 ayat. Lagi-lagi yang dihajatkan ada tumak nina marahnya. Alhamdulillah. Itu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya apa? Setelah diizinkan oleh Sayyidina Abu Bakar sistem yang demikian rupa, itu terbelah 2 kubu. Di dalam satu masjid, bukan beda masjid, satu masjid, tapi ada bahasa sambatan. Nah ini ada kita nih sudah beda masjid, bahasa sambatan. Satu masjid, ini kelompok ada yang sholatnya 20 rakaat, ayatnya 25 ayat. Nah ini sholatnya 8 rakaat, saat rakaatnya 50 ayat. Di sini bayi imam, di sini pakai imam. Paham ya? Mau bukan main, tapi kada bisa sambatan. Kada sama bid'ah, ada dah. Weh ini satu yuk bid'ah. Ya kan nih? Kurang kada penjanggut dibedahkannya bid'ah. Ya kan? Kenapa ya ada 4 pengajian di situ? Gurunya ada janggut. Gurunya ada janggut, kan mau umpat. Ya Allah ya Rasulullah. Ada yang kada mau umpat gara-gara gurunya ada memakai selawar cingkrang. Kenapa jadi keluar? Gurunya kada pakai selawar cingkrang, kada menggali sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi bukan cingkrang aja, sunnah Nabi bukan janggut aja, banyak. Kita ini banyak yang kada menggawi sunnah Nabi. Contoh, hafal Quran kita ada. Ya Allah, kada tergawi sunnah. Hafal hadis kita kada
ada banyak. Ya kan, hafal hadis kita ada banyak. Syukur-syukur arba'in hafal ya boleh. Arba'in barang. Arba'in itu 40 hadis. Nabi memadakan barang siapa yang hafal 40 hadis dapat surga jaminannya, bayangkan dia. Dari hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa man kana bi Rasulillah wa rasulih sampai hadis yang terakhir. Ada hadis arba'in namanya 40 hadis. Ya Allah, bagusnya kehadiran. Tadinya nama kesempatan kadang. Nah kita ini kalau bid'ah banyak, kita ini gawe bid'ah banyak. Kita ini nangka gawe bid'ah banyak bisa bukan banyak lagi, banyak benar. Bisa lah Nabi pakai baju koko, bisa lah sini pakai baju koko, kan bisa. Ya boleh bid'ah. Coba pedakan bid'ah masuk neraka dia, satu luk dan neraka. Ya kadang. Nah, lalu diklasifikasikan bid'ah itu oleh beberapa hal salafus saleh. Ada yang disebut bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah dhalalah itu jelas neraka. Di mana bid'ah dhalalah itu judi, mabuk, berzina, itu bid'ah dhalalah. Jangan bertahan dhalalah, orang tahlilan dhalalah. Orang bertahlilan ibadahannya dhalalah masuk neraka aja. Ini menyebati ulang, Bang. Nah, itu adalah neraka lagi dia gitu. Subhanallah. Ini tahu di rukuk, tahu di rukuk, tahu di apa? Tahu di apa? Di puruk, di apa namanya? Usul fiqh. Ini sudah tahu di usul fiqh, tahu di puruk, hukum di puruk, selamat sudah kita ini. Terus kita. Jadi bagusnya dulu itu ada juga nih. Indahnya pada ketika itu ini yang disebut ikhtilaful ulama rahmah. Berselisihnya pendapat para ulama itu adalah menjadikan satu rahmat. Dan ini ditantang lagi oleh Wahabi. Kalau perselisihannya salah ya Wahabi, ya kan? Nah, ada digampangkan perubahannya dari bawah. Bid'ah tadi itu bentuknya bid'ah, pakai tasbih bid'ah, kita mengatai tasbihnya bid'ah. Banyak istilah, bahkan makanya ta'wil sholat yang kita gawe ini. Soalnya kan di zaman Nabi ini disembunyikan. Cuman yang diajarkan dari siapa? Sayyidina Abu Bakar, kemudian dengan Sayyidina Umar, kemudian dengan Sayyidina Utsman, dan terakhir Sayyidina Ali. Itu syaratnya ada dua dari Rasulullah ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Umar, sami'tu annahu qala, ulun pun, kami pun, aku pun mendengar wahai Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla, seterusnya. Kemudian sampai ke telinga Sayyidina Utsman. Lalu apa? Sayyidina Utsman pun menjawab, sami'tu annahu qala, aku pun mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat amin pada fawaid sampai kepada Sayyidina Ali. Nah, coba
apabila sudah tahu fadilahnya, jangan kehimungan dulu, jangan. Kan kalau kegempangan nih, orang yang menggawi sholat sunat qadar fawaid itu sama dengan dia mengerjakan sholat, bukan sholat wajib, bukan. Barang siapa yang mengerjakan sholat qadar fawaid tadi itu sama dengan dia menggawi sholat sunat selama berapa? 400 tahun, Pak. 400 tahun. Makanya gitu sekali menggawi, bukan sembahyang lagi. Oh, sabar dulu. Ya kan? Tuntung menggawi di sini keluar pada langgar melihat bulit peminian kita gana. Nang anak 400 tahun tadi hilang, Pak. Atau mini babanya lah. Tuntung sudah dapat 400 tahun nih pahala. Kan depositonya deposito pahala sudah aktifkan, kita olah pahala, ya kan? Keluar pada langgar melihat bulan-bulan ini berjalan. Ya bungasnya lakinya itu, lakinya bungasnya bininya gitu aja. Karena itu sudah harusnya jauh-jauh bungasnya dia lakinya aja, bininya kan kayak itu dia cocok banget. Aku lakinya itu dia pulang. Ayo biar belalaran, hati ini belalaran. Ini itu nak kau membuburkan pahala. Subhanallah, subhanallah. Sabar. Jangan langsung kehimungan kita. Oh, aku dapat ya pahala genap ya Allah. Wah, tahajudnya sudah kuat. Ya Allah, tahajudnya kuat. Kemudian sholawatnya kuat, istighfarnya sudah kuat. Ada kegampangan nih. Berapa pahala sudah? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mi'ata marat fi kulli yaumin. Barang siapa yang membaca setiap harinya subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Orang yang membaca 100 kali itu sama bandingannya dengan ibadah selama 100 tahun. Coba bayangkan gitu. Aduh, kegampangan ini. Tapi sebutin, jangan kita himung dulu. Ini mentang-mentang sudah membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah lalu kehimungan. Lalu hidup hanya semena-mena. Jangan. Kenapa? Pahala yang tumpukan pahala itu bisa sirna dengan sekejap mata. Kita jangan sombong mentang-mentang banyak ibadah lalu sombong. Oh, kada kau. Jelas kada beda. Kita penjernihan nangarnya ilmu tadi jauh, ilmu itu bandanya wadah baandak ilmu itu alim urangnya itu wadahnya itu namanya alim. Banyak orang alim tadi, banyak nih kelompok orang alim tadi disebut ulama. Kehebatan sosok ulama kita baca sedikit dulu. Wa qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Masyaallah, tabarakallah. Telah berfirman Allah, syahidallah, menyaksikan Allah Ta'ala, annahu, menyaksikan kepada dirinya. Allah bersaksi kepada dirinya. Boleh jelas sombong lah. Allah Ta'ala, ada apa ya Allah? Syahidallahu annahu, Allah Ta'ala itu menyaksikan kepada dirinya. Apa yang disaksikan? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada kalimatnya begitulah. Kalau di sini kan kalimatnya apa artinya? La ilaha, dia bersaksi. Allah Ta'ala sendiri yang bersaksi kepada dirinya bahwasanya penyaksiannya apa? Tidak ada Tuhan selain dari dia. Terhapus kalau sudah tahu. Ada yang kita bahas malam tadi. Kitab yang ketiga.
Wujud Allah Ta'ala itu adalah wujud yang sebenar-benarnya. Sedangkan wujud kita dan wujud alam itu adalah wujud yang palsu. Kamu sudah tahu di situ, paham? Nih, ulang kalimatnya. Wujud Allah Ta'ala itu adalah wujud yang sebenar-benarnya. Sedangkan wujud kita dan alam seisinya itu adalah wujud yang palsu. Hati-hati di sini, jangan sampai tertipu. Terkadang kita melihat kawan tukar mobil mewah, kita hendak jual rumah, harus utang. Mobil yang ada kita jual, akhirnya dijadikan uang muka, ujung-ujungnya baru utang. Dapat mobil mewah sudah, ya Allah, dapat mobil mewah, pakai Alphard, tapi Alphardnya baru utang, ya kan? Nah, wah, megah bukan main nih ya. Tanggal 1, oh biasa tanggal 1 makanya. Gagah, sudah tanggal 28 bingung. Kenapa? Memikirkan bulanan. Nah, hati-hati. Nikmat itu bukan terletak pada mata, tapi nikmat itu ada di sini. Apabila kita mengatakan bahwasanya banyu yang di dalam gelas ini dingin, itu bohong. Dingin kita bohong. Kenapa? Karena kita belum merasa. Begitu sudah hanya tahu jadi ini sama itu mobil nyaman ya. Di mana berkata nyaman? Di sini. Sama kita rumah mewah. Kita membangun sebuah rumah hunian kan? Mewah, menghabiskan dana, namanya nih, minta maaf, minta ampun dulu, minta halal, tidak, menghabiskan dana sampai puluhan miliar membangun rumah. Ini rumah nih, kita bangun, menghabiskan dana sampai 10 miliar. Sudah. Dari rumah yang mewah dengan mengkeruk dana sampai puluhan miliar, nah kita nikmati itu seberapanya, Pak? Sedikit, Pak. Dari rumah mewah itu yang kita nikmati itu sedikit, Pak. Di mana? Wadah kita duduk dan wadah kita berdiri itu ya. Selebihnya tembok apa? Sudut sana, sudut sini, sudut situ. Kita kan menikmati. Kapan kita menikmatinya? Pada saat kita duduk dan pada saat kita berdiri sama juga. Kamar kita bangun, kita modif, ranjangnya aja harganya berapa Pak ranjangnya? Ranjangnya 750 juta. Belum masuk mani urang. Assalamualaikum. Masuk ke kamar dulu ya. Masuk aja kan. Rumahnya memang masuk. Masuk ke kamar dulu, lengkap. Perabotan di dalam kamar lengkap. Kenapa belum bisa betapa? Berapa ranjangnya belum tadi? 350 juta. Lemarinya apa dulu? Lemarinya itu 150 juta buat lemari pakaian 150 juta, ranjangnya 350 juta. TV lain lah, kain. Masya Allah. Bukan main. Nyaman banget. Belum tentu nyaman. Kenapa? Ranjang yang 350 juta itu kita nikmati siapa? Wadah kita buat ya berapa? Selebihnya kita kalau menikmati, ya ada. Kita menikmati ranjang yang 350 juta itu apa? Cuma waktu kita dulu, itu pun kita apa? Ada kau menikmatinya semua keseluruhan arena tempat tidur itu kita ada kau menikmati. Yang kita nikmati apa? Itu wadah kita dulu. Hati-hati makanya beneran. Nih.
wujud Allah Ta'ala itu adalah wujud yang sebenarnya, sementara wujud alam semesta raya termasuk kita adalah wujud bohong. Jelas kah? Wujud palsu. Nah, ini hati-hati kita, jangan sampai tertipu, jangan. Terus kita syahidallah annahu la ilaha illahu, Allah Ta'ala bersaksi dengan dirinya sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Dia, wal malaikatu, dan demikian juga para malaikat bersaksi tidak ada Tuhan selain dari Allah. Dan ikut serta yang bersaksi itu apa? Wa ulul ilmi, para ulama. Ulul ilmi itu para ulama. Imam Belkes, mereka menunjukkan syahadatnya apa? Dengan tegak. Ini sosok ulama. Kenapa? Ilmu itu bukan untuk diperdagangkan, kadang untuk dijual, kadang ilmu ya bro. Ilmu itu bukan untuk dijual, untuk diperdagangkan, untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya, kadang. Tapi apa? Ilmu itu adalah sarana, dijadikannya sebagai sarana yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah. Jelaskan, mengulang sekali. Seorang ulama adalah yang mana mereka menjadikan ilmu yang ada pada dirinya, dijadikannya sebagai alat untuk menyampaikan dirinya kepada Allah. Amin. Bukan untuk menyampaikan dirinya kepada dunia. Apabila itu mampu dilakukannya, maka dunia akan datang. Paham? Nah, dunia itu akan datang. Tapi kalau kita ada mensiasati dengan cara itu selama jalan, ilmu akan menjadi petaka bagi kita. Apa dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang alim itu akan diajak alimun. Nah, seorang yang alim itu, orang ulama itu akan diajak nantinya di hari kiamat. Ulama yang mana, orang alim yang mana? Orang alim yang tidak bisa mengamalkan dengan ilmu yang dia miliki sebelum diajaknya para penyembah berhala. Artinya apa? Ulama atau alim yang tidak mengamalkan ilmunya ini lebih celaka daripada mereka-mereka yang sudah dulu menyembah berhala. Hati-hati. Cuma bilang apa? Kalau kita ada bisi ilmu, amal ibadah kita tertolak. Kita tidak ada ilmunya. Di dalam beramal ibadah kita bisa ditolak ibadah kita. Kenapa? Karena ilmunya keredam. Cara wudu kita ada tahu, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, bagaimana cara qiyam yang benar, ya kan? Bagaimana cara tahiyat yang benar, duduknya yang benar, kemudian sujudnya yang benar. Kan kalau sujud itu harus jari kita menghadap kiblat begini, jari batis. Tapi kalau duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat, seandainya begini atau begini kata Bapak. Tapi pada saat sujud, jari-jari kita, jari batis, itu posisinya kayak ini Pak. Kalau kada kau berataan 2 kah, barang 3 kah. Nah, tapi pada saat duduk di antara dua sujud, baik duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, seandainya begini batis, nah kada menghadap kiblat dengan ininya ada apa? Jelas kalian? Nanti juga harus ada. Kenapa? Karena memang hukumnya begitu. Nah, kita cukupkan dulu di sini. Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa tanna bil malaikah wa talata bi ahli al-ulum wa nahika bi hadha syarfan wa fadla. Itu kita bahas minggu akan datang. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir dhunubana wasyif qulubana wa alif bi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.